Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bersalawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya sebagaimana para khutbah yang lain, begitu juga Al-Fakir sebagai khatib pada saat ini berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi, kepada keluarga, para hadirin dan para pendengar dimanapun anda berada. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah ialah di antaranya mencintai, mendengarkan dan mendekati para ulama, karena para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Tentunya untuk bertemu dengan para nabi secara langsung tidak mungkin bagi kita, karena zaman nubuah, zaman kenabian telah berlalu daripada kita. Tapi ingat bahwa para nabi mewariskan ilmu-ilmu mereka kepada para ulama. Maka hati dan dada para ulama tersimpan warisan para nabi Muhammad, para nabi, terutama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti kita dalam hadisnya, yang hadis ini diterangkan dalam kitab Nasaihul Ibad di antaranya. Apa kata Nabi? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hai umatku, sering-seringlah, perbanyaklah kalian duduk dengan para ulama dan mendengarkan kalam hikmahnya, perkataannya para hukama, para ulama bijaksana. Fa innallaha yuhjil qalbal mayyitah binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati, melembutkan hati yang keras, serta mensehatkan hati yang sakit dengan ilmu yang bermanfaat, dengan cahaya hikmah, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar, sebagaimana Allah Ta'ala menyuburkan tanah yang gersang dengan air hujan. Dan ingat, Allah berfirman daripada keutamaan ulama, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang beriman di antara kamu daripada orang-orang yang tidak beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat derajatnya orang-orang beriman mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Terbukti dalam sabda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Kelak di hari kiamat, di antara manusia yang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat, memberi pertolongan kepada manusia yang lain, pertama para nabi, setelah itu para ulama, kemudian orang-orang yang mati syahid. Ayat dan hadis kanjeng Nabi ini membuktikan bahwa derajat para ulama di atas rata-rata insyaAllah. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bagi kita sangat pantas untuk senantiasa sering-sering duduk bersama majlis-majlis para ulama untuk menimba ilmu dari mereka, agar ibadah kita tidak salah kaprah menjalankan syariat. Karena ini termasuk perintah Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, orang yang ahli dzikir, orang yang mempunyai ilmu menurut sebagian tafsir. In kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui tentang suatu masalah. Karena imbas atau musibah daripada kita lari dari para ulama itu sungguh luar biasa. Bukan hanya dalam agama kita, bukan hanya di dunia kita, bahkan di akhirat pun akan mendapatkan musibah tersebut. Rasulullah bersabda, sayati zamanun alal ummati, akan datang suatu masa pada umatku, akan datang suatu zaman pada umatku,
yang keadaan zaman itu kata Nabi yafirruna minal ulama, manusia sudah banyak lari dari para ulama, manusia sudah tidak menghiraukan makalah-makalah para ulama hukama. Kalau sudah demikian, fayabtalihimullahu bisalati baliyan, maka Allah Ta'ala memberi bala, memberi musibah kepada mereka, masyarakat, kaum yang menjauh dari para ulama, bisalati baliyan, dengan 3 bala musibah besar. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Ketika suatu negeri menjauh dari para ulama, maka Allah Ta'ala angkat keberkahan ekonomi mereka. Boleh jadi dia kaya raya, okey. Boleh jadi dia hebat bisnisnya memang. Tapi ketika kita jauh dari para ulama, maka bisa jadi harta, kekayaan, jabatan yang kita miliki sedikit pun tidak bisa membawa kebaikan dalam agama, dunia dan akhirat kita akibat menjauh dari para ulama. Kemudian yang kedua, musibah bagi manusia yang menjauh dari para ulama, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah Ta'ala kuasakan kepada mereka para penguasa, para pemimpin yang zalim. Yang ketiga, musibah yang jauh lebih besar daripada sekedar diangkat keberkahan ekonomi, sekedar diangkat keberkahan rezeki, sekedar diberi penguasa yang zalim. Apa itu? Yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, na'udzubillah min dzalik. Keluar dari dunia tanpa membawa iman, na'udzubillah min dzalik. Kok kenapa bisa demikian? Iya, karena hati ini seperti perut kita. Perut kita butuh makan, perut kita butuh minum. Begitu juga hati kita, otak kita butuh makanan dan butuh minuman. Apa makanan hati? Apa obat hati? Apa penenang hati? Tidak lain dan tidak bukan ialah ilmu yang bermanfaat yang keluar dari lidahnya para ulama, yang mereka adalah ahli warisnya para nabi. Apalagi di zaman sekarang ini, wahai hadirin sekalian, para ulama sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala satu persatu, dengan artian ilmu sedikit-sedikit telah diangkat oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menghilangkan ilmu bukan berarti semua ilmu akan diangkat oleh Allah, tapi tidak, dengan cara diwafatkannya oleh Allah para ulama satu persatu. Bahkan bulan-bulan ini ratusan para ulama yang telah wafat, yang semua itu merupakan sulmatun fiddin, kata Nabi, kepecahan dalam agama kita, musibah dalam agama kita. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga musibah-musibah yang telah Allah turunkan diperingatkan oleh Allah kepada kita, dan dijauhkan kita dari musibah-musibah yang luar biasa, terutama musibah agama dan akhirat kita, ialah musibah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.